dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dengan judul aplikasi komputer perpajakan SPT pada PPH 21 di perusahaan PT Sejahtera Bersama. Perkenalkan, nama saya Ramadiva Cahaya Intani dengan NIM 6324010. Nama saya Marcella Salsa dengan NIM 6324079. Nama saya Felix Arif Mudiwasa, NIM 6324043. Nama saya Jogarti Carolina Areva dengan NIM 6324131. Nama saya Yohanes Andrew Jumbas dengan NIM 6324093. Saya akan mempresentasikan materi untuk SPT dengan judul Aplikasi Komputer Perpajakan ESPT PPH 21 pada perusahaan PT Sejahtera Bersama. Latar belakang dari pelaporan SPT PPH 21 menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan yang tepat dan benar dapat menghindari perusahaan dari sanksi administrasi sekaligus mendukung terjadinya sistem perpajakan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pemahaman mengenai penggunaan SPT 21 menjadi hal yang penting bagi mahasiswa maupun praktisi akuntansi agar siap menghadapi kebutuhan administrasi perpajakan di dunia kerja. Menurut PJA Andriani, pengertian pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan umum. Dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran atau budgetier sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua yaitu ada fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, dan yang terakhir yaitu stabilitas sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem menurut Mardiasmo 2011, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, yang kedua ada Self-Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melamporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, yang ketiga ada withholding system, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya ada ESPT PPH 21. Nah, ESPT PPH pasal 21 adalah aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa disebut dengan DJP untuk membantu pemotongan pajak seperti perusahaan atau instansi dalam menghitung, membuat bukti potong, mengisi, dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa PPH pasal 21 secara elektronik. Dengan sistem ini, proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan efisiensi dibandingkan pelaporan secara manual. Nah, tujuannya itu yang pertama ada mempermudahkan perhitungan dan pelaporan PPH pasal 21, yang kedua ada mengurangi kesalahan dalam pengisian data pajak, yang ketiga ada meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, dan yang terakhir itu mendukung kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nah, identitas perusahaan kami itu PT Sejahtera, lalu alamatnya itu di Jalan Raden Inten, NPWP-nya 857829340100. Nah, jenis usahanya itu adalah jasa angkutan darat dengan nomor telepon 021 388 7951. Nah, kode posnya itu di 13440. Dengan email sejahterabersama@gmail.com. Nah, PT Sejahtera Bersama ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan darat di seluruh Indonesia. Penanganan pekerjaan yang dilakukan meliputi pengangkutan barang, handling barang, distribusi, dan pergudangan. Nah, PT Sejahtera Bersama adalah perusahaan
yang didirikan dengan latar belakang dan pengalaman dalam bidang jasa angkutan darat dan distribusi barang. PT Sejahtera Bersama memiliki tim yang kuat, muda, dan berpengalaman dengan selalu berimprovisasi dan mengembangkan metode pengangkutan yang dapat mempermudahkan setiap itu bagi pelanggan. Nah, visi misi perusahaannya ada 2, yaitu menjadi salah satu perusahaan jasa angkutan darat lokal terbesar dan percaya, dan yang kedua adalah mitra angkutan darat yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pengalaman, improvisasi, dan juga inovasi. Saya akan menjelaskan tentang layanan perusahaan yang terdiri dari 3, yaitu 1, angkutan darat, layanan khusus proyek, layanan tambahan. Angkutan darat terdiri dari 3, pengangkutan barang dalam kota, sewa armada truk dan angkutan darat, jasa pengiriman ekspres, dan someday. Layanan khusus proyek terdiri dari 3, yaitu bongkar muat dan penanganan barang berat, pengangkatan alat berat dan barang-barang proyek, relokasi kantor dan pabrik. Dan layanan tambahan terdiri dari 3, yaitu pelacak atau tracking, pengiriman barang, penanganan dokumen pengiriman, konsultasi logistik, dan rute pengiriman. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari 2. Pertama, direktur dan manajer operasional. Manajer operasional terdiri dari 3, yaitu engineering, project execution, dan operational support. Engineering terdiri dari 2, yaitu engineering dan driver. Sedangkan project execution terdiri dari project handling, site purpairadin, station, dan execution team. Operational support terdiri dari workshop, administrasi dan komersial, GA dan K3L. Workshop terdiri dari 2, yaitu fabrication, dan repair dan service. Sedangkan administrasi dan komersial terdiri dari purchasing dan admin. Sedangkan GA dan K3L terdiri dari warehouse dan driver. Next. Di sini kita melihat data gaji karyawan yang terdiri dari 11 karyawan. Salah satunya Alfi memiliki jabatan sebagai direktur, statusnya K/3, gajinya 20 juta. Sedangkan Almasyah memiliki jabatan sebagai manajer, status K/2, gaji 10 juta. Dari jumlah total seluruh gaji karyawan 11 orang, yaitu berjumlah 80 juta. Next. Data tunjangan pegawai. Data tunjangan pegawai juga terdiri dari 11 pegawai, yaitu Alfi, Amal Syahrahab, Juniarni, Sumatri, Syafiruddin, Marpinto, Syaril, Kendi, Anwar, Isyanul, Raihan Pratama. Dari jumlah tunjangan pegawai memiliki uang makan 4.600.000, uang lemburnya 1.100.000, BPJS TK-nya 3.112.000, BPJS Cash-nya 3.200.000. Boleh dilihat di sini beberapa tunjangan pegawai. Next, data PPh 21. Data PPh 21 ini juga terdiri dari 11 pegawai, salah satunya Alfi, baik jabatannya 500.000, THT 1% tambah 2%-nya 600.000, jumlahnya 1.100.000, PH neto setahunnya 248.136.000, PTKP-nya 72 juta, PKP setahunnya 176.136.000, PPh 21 setahunnya adalah 8.806.800 rupiah, PPh 21 sebulannya adalah
Rp733.900. Dari jumlah bayi jabatan berjumlah 4.002.250.250 rupiah. Sedangkan THT 1% tambah 2%-nya berjumlah 2.400.000. Total pengurangannya yaitu 6.407.250. Sedangkan PH neto setahunnya berjumlah 1,36857 rupiah. PTKP-nya 657 juta. PKP setahunnya 379.857.000 rupiah. PPh 21 setahunnya berjumlah 18.992.850 rupiah. PPh 21 sebulannya berjumlah 1.582.738 rupiah. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bagian tahap pengisian SPT PPh 21 atau PPh 26. Yang pertama dulu, mari kita buka file ya yang ada di laptop. Setelah itu mari kita buka data C ya, dan lalu kita buka SPT-nya ya yang ada pada file. Lalu setelah sudah, nanti pada saat kita buka akan muncul layar seperti ini. Yang pertama adalah data nama file, nama PT kita ya. Dan setelah dibuka, klik pilih di sini pilih DB. Nah, setelah sudah diklik, maka masukin password aplikasi ya. Di sini ada username dan ada password. Setelah sudah di input ya atau sudah dimasukin, maka klik login pada aplikasinya. Nah, setelah login pada aplikasi SPT-nya, setelah itu nanti ada di sini adalah pengisian NPWP. Maka kita buat isi NPWP kita, NPWP perusahaan kita masukin. Setelah sudah dimasukin, maka kita klik simpan. Lalu setelah itu nanti akan muncul layar seperti ini, atau munculnya akan form data perusahaan. Di sini ada NPWP, ada nama perusahaannya. Di sini adalah alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, email perusahaan, NPWP penanggung jawab, dan nama penanggung jawabnya, dan begitu seterusnya. Setelah kita masukin isi form ini, data ini semua, maka klik simpan. Nah, lalu setelah disimpan, maka nanti ada beberapa tahap pengisian SPT dan pelaporan SPT. Nanti ada beberapa tahap pengisian SSP dan pelaporan SPT. Yang pertama nanti kita buka menu isi SPT. Setelah sudah, maka masukin klik SPT induk, cari SPT induk 1721, atau kita cek semua tampilan. Lalu buka menu isi SPT pada daftar SSP dan klik tambah. Setelah itu, kita isi SSP dengan lengkap dan simpan. Atau untuk PPh 21 dan PPh final dengan NTPN. Setelah kita simpan, maka pada daftar SSP akan terlihat pada layar. Nah, setelah itu masuk kita ke pelaporan. Nanti kita akan buka menu CSF, lalu pada pelaporan SPT, lalu kita buat file CSF-nya, dan kemudian kita simpan file tersebut ke folder yang diinginkan atau flash disk. Gini ya form surat atau SPT masa pajak penghasilan PPh 21 atau pasal 26 masa pajak. Nah, yang pertama kita buka menu isi SPT pada daftar SSP dan klik tambah. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita masukin datanya. Di sini ada tambah, kita klik ya. Kita masukin nanti datanya. Setelah dimasukin data, nama mulai dari karyawan, penghasilan ya, dan lain sebagainya, maka nanti akan muncul seperti ini pada gambar 01.
Setelah sudah, nah nanti untuk gambar 03 di sini kita bisa pilih SPT. Ya, di sini nih. Di samping database kita pilih SPT. Nanti setelah kita pilih SPT, maka saya bilang tadi kita pilih tambah. Nah, di sini kita bisa masukin datanya, data karyawan, penghasilan brutonya setahun berapa, ya. Nah, begini. Ini begini pada setelah sudah, maka nanti semua data-data karyawan, data-data anggota karyawan perusahaan nanti akan seperti gambar tampilan 4. Nah, setelah sudah diisi semua diisi, maka kita masuk ke pengisian SPT-nya yang ada pada gambar 5. Ya, SSP. Oke, setelah sudah, maka kita klik dan nanti akan muncul tambahan file. Ya, atau upload file. Ini maksudnya kita upload file pada Excel yang kita udah ubah jadi CSV, ya. Itu isinya nanti data-data karyawan mulai dari gaji dan pajak, penghasilan, dan BP21. Ya, pokoknya semuanya yang kita siapin, kita masukin ke data ini yang ada pada gambar 05. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi PPH 21 pada aplikasi SPT 21 atau PPH 26. Oke. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke aplikasinya, lalu pilih filenya. Setelah itu baru kita masukin password. Kalau udah login, ini sudah berhasil, maka kita pilih buat SPT baru. Kita pilih tanggalnya berapa, contoh. Lalu sudah ditentukan, maka buat SPT. Kita sudah berhasil, dan kita masuk ke isi SPT. Kita masuk ke 1 tahun panjang atau 1 masa panjang. Ya, setelah itu kita akan menambahkan, klik tambah, masukin NPWP-nya. Contohnya Joko, ya, NPWP-nya kita copy paste, lalu kita pilih namanya. Lalu kita klik kodenya. Kalau 1 pegawai tetap, kalau kode 210, maksudnya kode 211001 itu pegawai tetap, kalau 21100002 itu pegawai tidak tetap. Karena ini Andi Pratama adalah pegawai tetap, maka kita klik. Lalu kita masukin penghasilan brutonya berapa, 27.100.000. Setelah itu kita copy paste. PPH dipotongnya berapa, kita masukin. Setelah itu kita copy, lalu kita simpan. Oke, kita klik yes. Lalu kita tambahin lagi, kita masukin NPWP-nya. Lalu namanya. Penghasilan brutonya. Dan PPH 21-nya.
lalu kita simpan. Setelah itu mari kita cek. Oke, dan ini sudah terpotong, sudah terdata. Ini adalah pengisian daftar masa pajak PPh 21 bagi pegawai tetap. Baik, demikian. Baik, selanjutnya kami masuk di bagian kesimpulan yang merupakan hasil kerja kelompok kami. Setelah meneliti tentang bagaimana cara perhitungan dan penginputan SPT PPh 21 pada PT Sejahtera Bersama, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Sejahtera Bersama ini sudah menjalankan kewajiban pajaknya menggunakan aplikasi SPT dari awal berdirinya perusahaan. Penginputan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam perusahaan. Tanpa penginputan yang benar, perusahaan secara tidak langsung tidak dapat menjalankan SOP pekerjaan yang ada. Penginputan SPT PPh 21 ini meliputi data pegawai tetap, pegawai tidak tetap, serta pelaporan. Namun, dengan kurangnya SDM dari PT Sejahtera Bersama, ini dalam staf pajaknya untuk pelaporan SPT ini terkadang tidak tepat waktu sehingga dikenakan denda kepada PT Sejahtera Bersama, dan perangkat untuk penginputan pajak tersebut tidak terkunci sehingga rawan terlihat oleh karyawan yang lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis SPT PPh 21 pada PT Sejahtera Bersama. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada tutur kata atau penjelasan yang tidak jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.